Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pembelajaran akuatik sesi 0087 hari Selasa jam 7 pagi dengan dosen Bapak Sarastani, Bapak Werto, dan Bapak Rizky. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami berada di Mini Arau Waterpark. Tujuan kami berada di sini yaitu untuk mewawancarai sebuah klub renang yang ada di Kota Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Diamond Swimming Club. Yang kami wawancarai yaitu manajer dan pelatih. Baik, perkenalkan sebelumnya saya M. Raffi Fadli dengan NIM 2108657. Perkenalkan, nama saya Ipaldi dengan NIM 21086-201. Perkenalkan, nama saya Alhamdi, NIM 21086-135. Saya Faradima Mezaluna, NIM 21086-173. Baiklah, tanpa berlama lagi, kami akan melakukan wawancara kepada manajer terlebih dahulu, setelah itu baru ke pelatih. Baiklah, di sini kami akan melakukan wawancara. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak namanya Kak? Kak Rama. Kak Rama. Iya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Kak Rahma. Pertanyaan pertama. Dari klub mana? Dari klub mana? Oh, ya, kalau boleh tahu ini di klub mana Kak namanya Kak? Kita dari klub Diamond Swimming Club Padang. Dari klub Diamond ya Kak. Ya, betul. Baik Kak, di sini kami ingin menanya beberapa sejarah dan track record klub yang di Diamond Club Padang ini Kak. Yang pertama, kapan klub ini didirikan Kak? Kalau boleh tahu. Oke, baik. Klub kita didirikan itu pertama kali di tanggal 1 Januari tahun 2019. Tahun 2019 ya Kak ya? Oh, berarti udah hampir 5 tahunan. Iya, benar. Kalau boleh tahu, siapa saja yang mendirikan klub ini dan bagaimana awal pada saat membuat klub ini Kak? Pendiri awalnya itu kita bertiga. Yang ketuanya sendiri itu Kak Eno, yang kedua saya sebagai manajer, yang ketiga itu ada pelatih. Tapi sekarang dia udah off karena udah lulus P3K. Awalnya itu berdiri karena di Arau ini dulu ada klub sebelumnya, terus kosong kan. Jadi kita dipanggil oleh pihak Arau untuk mendirikan klub di sini. Terus pertanyaan yang selanjutnya Kak, apa saja prestasi tertinggi yang telah dicapai oleh klub ini di tingkat lokal ataupun nasional Kak? Yang paling tinggi kita itu juara medali perunggu di event Indonesia Open tahun 2022. Tahun 2022. Iya, UAC. Kalau untuk yang ini Kak, apakah klub ini memiliki alumni yang berhasil berkarir di tingkat profesional dan menjadi perenang nasional Kak? Ataupun bisa perenang perwakilan Sumatera Barat Kak? Klub kita itu karena baru ya, jadi kita memang menciptakan atlet dari baru. Itu paling tuanya itu di tahun 2009. Jadi mereka baru kelas 2 SMP. Jadi kita belum punya atlet yang goalnya ke tingkat nasional gitu, mewakili Sumatera Barat kita belum punya. Tapi insya Allah kita bakalan ngebawa ada 2 atlet kita yang bakalan insya Allah lolos di event seleksi mewakili Sumatera Barat. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana dengan jumlah anggota klub? Apakah mengalami pertambahan setiap tahunnya Kak? Alhamdulillah kita setiap tahunnya itu bertambah, dari kelas dasar, pemula dan prestasi itu setiap tahunnya bertambah. Kalau untuk anggota sekarang berapa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Untuk yang prestasi, Ya. prestasi kita Kalau ada keseluruhan? 23. Keseluruhannya mungkin sekitar 60 sampai 80. 60 sampai 80. Dari dasar ya? Iya, dari dasar. Berarti diajarnya dari rentang usia berapa Kak? 4. Dari 4 tahun. Ada batas minimal Kak? Maksimal? Oh, enggak ada. Maksimal kita enggak ada. Terus kalau hambatan yang dialami pada saat membangun klub ini apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Hambatan dalam Ya, membangun klub ini mungkin ada dari sarananya atau apa gitu. kita alhamdulillah sejauh ini hambatannya itu nggak ada ya. Malahan kita kalau misalnya anak kan kayak nih saya libur sekolah tuh, murid bertambah dan kita kekurangan pelatih, itu aja sih biasanya kendalanya di situ doang. Tapi alhamdulillah langsung dapat pelatih tambahan. Itu doang. Alhamdulillah sejauh ini belum ada hambatan. Baik Kak, mungkin itu aja yang bisa ditanyakan dari
sejarah dan track record klub. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan kami tentang bagaimana cara melatih prestasi. Sebelumnya, saya sedang bersama Abang siapa? Perkenalkan nama saya Anggi Dharma Putra, saya pelatih dari klub Diamond Padang. Usia saya sekarang 34 tahun. Oke, Bang. Langsung saja ya, Bang, ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara pelatih mengenal teknik dasar pada anak-anak yang baru belajar? Oh, kalau teknik dasar kan kita kan di klub kan ada kelas pemula, kelas dasar dan kelas prestasi. Kalau di teknik dasar otomatis tuh balik ke kelas pemula dulu. Kelas pemula itu kan mengajarkan untuk gimana caranya berenang dasar, berenang gaya dada sama bebas. Kalau kelas pemula baru mengenal 4 gaya, kupu, punggung, dada, dan bebas. Selanjutnya, bagaimana cara klub menilai kesiapan anak untuk ikut dalam pertandingan, Bang? Nah, baik. Kalau kesiapan anak-anak untuk persiapan event itu, kita kan perlu latihan instan. Maksud instan itu kayak latihan tiap hari, rutinitas tiap hari latihan, ya kan? Gimana orang tua menyupport. Kalau misalnya anak aja yang berjuang, kalau orang tua tidak, sama dengan bohong. Anaknya disiplin apa tidak? Anaknya mau nggak tidak untuk menjalankan program kompetisi, gitu. Selanjutnya ada bagaimana meningkatkan kemampuan seorang atlet, minimal berapa kali harus latihan dalam seminggu dan berapa jam dalam sekali pertemuan, Bang? Nah, baik, itu bagus sekali. Kalau di renang, emang ya kalau untuk kelas prestasi wajib tiap hari, ya kan, wajib tiap hari. Ada yang masing-masing klub kan ada yang pagi sama sore, ya kan. Kalau kelas prestasi kita kan ada KU6, KU5, KU4, KU3, KU2 dan KU senior. Itu kalau soal programnya tidak bisa disamakan. Kalau KU 6, 5, dan 4 itu kan usia dini. Kalau kita paksa untuk latihan pagi, itu nanti takutnya kita stuck, bosan. Itulah. Selanjutnya ada apakah klub memberikan target tertentu bagi anak-anak dalam setiap tahap latihan? Kalau target sih ada, pasti ada. Kalau atlet sih sama dengan kayak gimana ya, salesnya klub. Oh, iya. Iya kan, salesnya klub. Kalau atlet juara, otomatis tuh nama klub naik juga, ya karena wajib lah, itu wajib. Kalau target pasti ada target. Kalau cuman untuk ikut-ikut aja ya, otomatis tuh kita nyumbang duit dong sama panitia acara, jadi kita pertandingan. Adakah target ke depan nih, Bang, yang lagi dekat-dekat event yang untuk anak-anak nih, Bang? Kalau klub sih, kalau target kedepannya ada, kita kan ada Golden Black, IOC kejuaraan nasional. Kita kan di klub Diamond wajib ikutin setahun itu 3 event, awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Jadi kan progres kita tuh per 3 bulan, naik nggak anak ini. Kalau misal anak ini tidak naik, kita stop dulu, jangan ikut dulu event. Sayang sama orang tua, biaya besar, ya kan. Jangan dipaksakan si anak, nanti psikolog anak beban sama anak jadinya. Anak tidak mampu, kita paksa juga untuk event, babak belur kita, ya kan. Bang, selanjutnya bagaimana klub mendorong anak-anak untuk mengikuti kompetisi renang pertama mereka? Oh, baik. Kalau soal mendorong event yang pertama, kalau saya pribadi di Diamond ya, kita kan ada event Kejurda, se Kota Padang, ada yang se Provinsi Sumbar Raja, ada Sumatera. Kalau di Diamond ada step per stepnya. Step per stepnya maksudnya itu, kuasai dulu si anak ini di kejuaraan se Kota Padang dulu. Kalau sudah ada mahir dia, sudah mahir, baru naik ke Sesumbar. Gitu, Sesumbar. Pasti ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Kalau misalnya anak nih babak belur, kita up ke Sumatera, jangan. Habis anak nanti. Berarti ego sama pelatih jadinya, nggak bisa. Gitu.
Nah, benar, Apalagi benar. untuk pertama kali ya bang, untuk Nah. atlet yang pertama kali turun, jadi jangan langsung itu harus melihat kemampuannya. Benar. Selesaikan dulu dia. Sama ya kayak anak sekolah lah dari TK, Iya, SD, harus SMP. kemampuannya Benar. di- Kalau anak nggak mampu, otomatis tinggal terus sekolah dia. Kan? Oh iya. Oke, Bang. Apakah klub melakukan evaluasi setelah selesai latihan dan kompetisi? Kalau sebagai pelatih sih, evaluasi pelatih itu bukan sesudah latihan. Palingan evaluasi atlet itu tuh pas kompetisi. Oh, sesudah kompetisi. Sesudah kompetisi. Taunya PR pelatih bukan sudah latihan, tapi sesudah kompetisi. Iya. Itulah. Kalau latihannya zona itulah. Taunya pelatih evaluasi ya di event lah. Di mana anaknya kurang. Soalnya kan apa diperbuatnya di latihan itulah hasil pertandingan. Iya. Itulah. Oh, izin Bang untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Bang. Mm-mm. Bagaimana pihak klub meyakinkan orang tua jika anak mereka layak mengikuti pertandingan? Nah, bagus sekali. Meyakinkan itu kan kita kan ada progresnya. Kita kan ada buku di mana cara kita meyakinkan orang tua kalau anak ini layak ikut event. Iya. Kita kan ada program latihan, ya kan. Di mana anak nih hari ke hari masuk nggak progres yang kita targetkan si anak gitu, tercapai nggak anak nih jalan di tempat kah atau mundur kah atau maju gitu. Kita kan per bulannya kita ada ambil waktu kayak sama kayak kalau di sekolah kayak mid semester gitu, ada ujiannya, ada per tanggal 25. Kalau kami di klub Diamond per tanggal 25, jadi kita ada buku untuk anak-anak berapa 50 meter gigi kupu, berapa 50 meter gigi punggung. Jadi sudah tiap tanggal 25 kita catat waktu anak. Misalnya bulan Januari berapa waktu dia, bulan Februari berapa waktu dia. Jadi ada peningkatan. Ya. Nanti kan bulan Februari anaknya down. Evaluasi lah kita sama orang tua. Gimana nih si anak? Ada apa dengan si anak? Gitu. Pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana tips dari klub agar atlet tidak bosan pada saat latihan menjelang kompetisi? Bang? Tips Dari klub agar atlet tidak bosan pada saat latihan menjelang kompetisi. Berarti kayak ada grogi dia sebelum latihan. Ya. oh, mau ke event gitu ya? Iya, biar apa ya? Biar Semakin ke event ini kan mendekati. semakin stres biar dia tidak bosan. Itu meningkatkan mental. Kalau nervous itu kan mungkin nervous Iya, ya. nervous. Kalau nervous sih pastilah event ya karena soalnya formal, rame ya karena biasanya di zona latihan sedikit, sekarang ketemu sama orang banyak itu pasti. Benar. Caranya gimana ya? Saya nyampaikan ke sang atlet kan, lakukanlah di bertanding seperti latihan seperti pertandingan. Kalau orang siap untuk event, buat apa? Saya bilang kalian sang juara, kalian pernah mencicipi dari sang juara, kalian mau jadi penonton sebagai teman kalian yang berhasil naik podium. Itulah saya pakai. Pertanyaan selanjutnya Bang. Bagaimana klub mengidentifikasi potensi renang seorang anak untuk menjadi atlet profesional? Mungkin sama pertanyaan Atau sebelumnya. mungkin dari tinggi badannya mengidentifikasi Oh. bisa atau Atau ada, misalnya kalau ya. pendek mungkin kurang cocok untuk dijadikan prospek jangka panjang bang. Dulu sih kalau soal ilmuwan olahraga sih banyak bilang faktor tinggi ya. Iya. Sekarang Ngaruh sih nggak itu? kalau saya sih menurut saya ini pribadi ya. Iya. Saya punya adik si Rafael. Mungkin di kalau galanggang tanding itu kan kasakan di Jawa aja. Mungkin adik saya paling kecil. Tapi kok bisa sih juara nasional gitu. Kalau faktor tinggi sih nggak ada sama saya. Nggak ada ya. Kalau saya sih itu kalau tinggi itu cuman bonus seorang anak itulah. Iya, iya. Gitu. Ya selanjutnya Bang, bagaimana tahapan seleksi atau penyaringan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi atlet? Kayak Oh. seleksi di Seleksinya ya. Targetnya harus mencapai ini kah? Harus gini kah? Kalau saya sih tiga besar. Misalnya di main di 50 meter untuk anak-anak kecil kan pak, Hmm. anak usia dini kan.
Cuman ada 3 yang bagus, sedangkan yang diikutsertakan 1. Bagaimana Iya. seleksi dari 3 anak itu? Oh, Iya. kalau saya sih pribadi di klub Diamond tidak ada seleksi itu. Oh, nggak ada. Anak berhak untuk mengikuti coba itu. Oh, Jadi kan sekarang gini ya, saya lebih suka sebagai pelatih lebih suka anak yang hobi bertanding daripada anak yang hobi berlatihan. oh, Kalau anak pribadi ya, kalau cuma latihan tanpa event, nothing. harus berani coba ya. Berani Bang. coba. Iya, turun juga. Bang. Berani coba, Melatih mental. melatih Iya, mental. benar. Lebih bagus anak melatih mental di event daripada anak Latihan, latihan. Tidak ada Cuma persaingan ya. tidak ada persaingan. 0,0. Iya sih. Buat apa jago di latihan tapi habis di Pas event? pertandingan. Selanjutnya Pak, apakah program latihan dibedakan untuk anak-anak yang berbeda umurnya Pak? Oh, kalau program latihan itu otomatis itu berbeda. Beda ya, Bang. Kayak KU2 sama KU3 itu beda. Walaupun jarak umurnya 1 tahun itu beda. Oh, beda. Beda. Dibedakan. Jarak tempuhnya beda. Misalnya, kalau saya pribadi buka-buka dikit lah ya. Di KU2 kayak si Rafael adik saya kan, itu jarak tempuhnya untuk sore 5.000 meter otomatis wajib 5 kilo berenang. Itu kalau anak yang kayak KU4, KU3 itu 3 kilo itu wajib mau nak mau wajib dimakannya program. Kalau tidak gimana kita bersaing sama orang di luar, ya kan? Sedangkan orang pagi dan sore itu. Selanjutnya Pak, apakah ada teknik atau latihan yang ditekankan untuk menjadi atlet renang profesional? Kalau teknik sih ada, tapi kan kalau teknik kan sudah diajarin di kelas pemula. Jadi kan di kelas prestasi itu kita cuman ibaratnya itu Mengasah ya. pisau ini udah ada. Sekarang kan pisau ini tumpul, gimana menajamkan si pisau. Baik Bang, lanjut pertanyaannya Bang. Hmm. Dari usia berapa seseorang cocok untuk dijadikan seorang renang profesional? Kalau nih balik lagi ya, kadang kan masing-masing klub kan berbeda-beda. Kalau saya dari klub Diamond, jadi atlet profesional sih banyak di sini ya kan. Sedangkan ada tuh Kinara yang kecil tadi, umur 5 mau jalan ke 6, Oh, masih kecil. udah juara Sumatera. Jadi yang orang tua dia sudah dari umur 4 tahun udah masuk klub. Itu makanya kita dari pelatih, orang tua, atlet itu wajib estafet kerjaan. Iya. Tidak mau pelatih sendiri yang berjuang, Harus sama-sama. harus sama-sama. Kalau atlet mau, pelatih mau, orang tua tidak mau, nothing juga Iya, bro. sama aja ya. Iya kan? Tapi pelatih mau, orang tua mau, yang tidak mau, Tambah lagi. tambah hancur, Iya, iya. tambah babak belur. Tapi kalau pelatih mau, atlet tidak mau, apalagi orang tua, yang pelatih bisa gila. Iya kan? Nah itulah. Payah dipaksakan. Nah, Baik Bang, lanjut Bang. Bagaimana klub menanamkan sikap disiplin Bang pada atlet? nah Sikap disiplin. kalau dari Anggi ya, pelatih Diamond, jangankan ke atlet, pelatih, manajer, official, libur berapa manajer? 50.000. Oh, berarti ada Oh, 50. kalau kurang Denda. disiplin ada dendanya. Ada potong gaji kami. Kalau kami sebagai pelatih, manajer, official, telat datang 30.000, tidak datang 50.000. Kalau seorang atlet dia telat datang, rugi dia. Teman sudah jalan 2000 meter, otomatis dia cuma bisa mengikuti. Rugi sama si atlet, ya kan? Lebih ruginya lagi si atlet temannya juara, dia sebagai penonton. Itulah. Lanjut ya Bang. Seperti apa struktur latihan untuk meningkatkan stamina Bang, daya tahan, kecepatan seorang atlet Bang? Nah, itu berarti kan formal umumnya kan endurance ya, daya tahan. Kalau sebentar Fel, kalau soal daya tahan latihan, kami asap di latihan lari. Oh, ada juga. Bang. Ada
running latihan tangga ada. Ini buka-bukaan ya. Ini karena saya teman sama Bang Berto ya. Paksa anak jangan terbuai dengan sandiwara yang sana. Om, gua capek om. Coach, salah izin, saya nggak mau tahu, bodoh amat. Kita kalau anak datang ke kolam berarti siap diajar, siap babak belur. Kalau sudah sampai di kolam itu hak patennya kita, bukan campur aduknya orang tua lagi. Kalau kalian bikin atlet berprestasi ikut campur orang tua, bermimpilah kalian. Itu cuma mimpi untuk jadi klub yang besar. Tapi kalau kalian atlet datang, orang tua tidak ikut campur, kalian bisa jadi klub yang baik. Baik bang, selanjutnya bang, tips untuk mengatasi atlet yang gagal gimana bang? Nah, kalau kalah menang itu biasa ya di event ya. Kalau kami sih kayak kemarin ada tuh yang zong menangis, nangis kecewa. Kalau kecewa, apa yang dia dilakukan selama latihan, ya kan? Kalau kita berjuang mati-matian, disiplin dulu. Disiplin. Kalau kalian sudah disiplin, sudah berjuang, hasil yang akan gagal 0,01. Kalau medali, kita kan ikut event itu kan bukan medali dulu kita targetin sana. Best time. Medali itu bonus bro. Bonus. Pengalaman udah pasti. Kalau anak dapat pecah waktu tapi tidak juara, berarti lebih gila-gila lagi orang yang juara itu. Ya kan? Berarti harus ditingkatkan lagi. Pecahkan dulu best time. Emas, perak, dan perunggu itu bonus. Kalau kalian naik podium, otomatis itulah bonus kalian. Pecahkan dulu best time kalian. Berarti 3 bulan pertama itu 3 bulan kalian latihan. Berapa waktu kalian? Misalnya 40 event di A awal tahun. Berarti kan event pertengahan tahun. 40 nih bisa nggak dipecahin dari 40 nih pertengahan tahun? Kalau tidak pecah, berarti gimana latihan kalian? Harus tingkatkan. Berarti kalau pecah tapi tidak juara, berarti lebih mati-mati lagi lawan kalian itu latihannya. Lebih gila lagi. Benar. Evaluasi lagi kita sama atlet, sama orang tua. Lanjut bang, bagaimana rencana jangka panjang diterapkan klub bagi anak-anak yang berpotensi? Kalau soal jangka panjang ya bro, itu tergantung kita sama orang tua. Ya kan? Kalau kita paksakan sebagai pelatih, ego kita. Nanti tanda kutip kita memaksakan orang tua untuk bertahan sama kita. Ya kan? Kita tanya dulu, bagaimana caranya kita orang tua nyaman di klub kita? Otomatis kita berbuat dulu untuk anak dia. Harus ada progres perubahan bro. Kalau tidak ada perubahan, otomatis orang tua jenuh dengan klub kita. Ya kan? Anak gua gini-gini aja. Gak ada perubahan ya. Anak gua sama dia, yang si B teman dia, yang si B ini udah juara. Anak gua Kok masih gini? jalan tempat aja. Evaluasi lah pelatih sama manajemen klub. Apa yang harus diperbuat? Gitu. Lanjut bang, bagaimana klub melibatkan orang tua dalam pembentukan atlet agar potensi yang dimilikinya bisa optimal? Nah, Sama kayak tadi. kalau melibatkan orang tua tuh paling sih head to head ngomong sama orang tua. Misalnya si anak dalam 2 minggu terakhir, 2 pekan terakhir dia stuck kayak galau gitu. Baranang nyibati etea, program nak masuk karena bakal lama parunya sih lah jalannya talambe bakal lama parunya sih. Tanya sama orang tua. Kita menanya sama orang tua, jangan dekat anak. Jangan dekat anak. Nanti atau via my phone atau bun, tante bisa nggak ketemu? Gitu. Bisa nggak ketemu? Bagaimana lah pelatih sama orang tua dekat itu? Atau misalnya pelatih agak apa sama orang tua, manajemen lah. Kalian kan ada manajemen klub ya kan? Manajer atau ketua klub yang ngomong sama orang tua. Gitu. Baik bang.
Kalau untuk pertanyaan terakhir nih bang, ada pernah temukan masalah nggak bang? Misalnya abang tahu anak ini berpotensi untuk jadi atlet profesional kan bang? Nah. Terus sudah ngomong sama orang tuanya, tapi orang tuanya seperti mungkin kurang mendukung bang. Misalnya dia takut anaknya kelelahan atau apa gitu bang. Atau mungkin waktu belajarnya terganggu. Biasanya mungkin ada masalah-masalah seperti itu bang. Kalau ribut soal itu si Sob mungkin masing-masing klub mungkin mengalami semuanya. Iya. Ada tuh, ada. Ini pribadi saya di klub ya. Anak yang bagus. Bayangkan loh, bayangkan di event Rio Open kemarin anak dapat medali. Acara ke Jurda indah ikut anak era. Bayangan. Kelas besar Sumatera ikut dapat medali. Kelas ke Jurda tidak dapat. Alasan emaknya dia kelelahan. Kalau kita jadi atlet kita siap lelah. Siap lelah risiko ya kan. Event mepet itu wajib. Ya kan? Itu makanya orang tua tuh sinkron. Ya kan? Harus sinkron bertanya gimana bisa nggak anak ini apa untuk minggu ke depan ikut event yang ini bisa apa tidak gitu. Kalau misalnya orang tua membela si anak, lelah kamu nak, capek itu nggak ada. Jangan kalau kalian punya klub terapkan sama orang tua, jangan manjakan si atlet. Capek itu pasti. Kita sama-sama capek bro. Kita sama-sama berjuang. Bilang sama atlet kayak gitu. Kau capek pastilah. Kalian atlet capek tenaga, kalian capek kepala, capek tenaga. Si pikiran capek. Maaf anak banyak ya bang. Betul. Udah ya. Baiklah mungkin cuman sekian pertanyaan bisa kami sampaikan bang. Terima kasih bang telah Meluangkan meluangkan waktu ya bang ya. Terima kasih banyak bang. Ko pasan awak cina sok kan kaberto kana. Kalau event, kalau misalnya kalian bikin klub, ya misalnya ada banyak event lah, pilihlah event tuh yang mutu, yang bermutu. Soalnya kan per event kan bayar, iya kan bayar. Gak masalah anak kita kalah, tapi ya puas cari anak, puas cari anak, gitu. Hasil latihannya bang. Kalau misalnya event bukan merendahkan event bukan ya. Carilah event bermutu yang ada sebenarnya fight anak di event. Pilihlah event. Kasih progress di klub. Misalnya gini, ya karena kayak yang kemarin kayak acara yang di Evan yang di Kawana, pilihlah untuk anak dasar, jangan anak prestasi. Gitu. Kalau anak prestasi cukuplah di event ke Jurda. Sesuai tingkatan ya. Kalau misalnya anak ini mampu, tapi orang tua dia tidak ada, bukan kurang support, orang tua support, tapi soal dana. Patungan kalian bantu dulu si atlet, berkorban dulu kalian di klub kalian. Nampak dulu korban dulu. Tapi berkorban itu jangan cocok, jangan sering-sering. Kebiasaan. Jadi Bantu dulu misalnya berapa inset, bayar dulu patungan kalian. Soalnya gimana ya bro? Kalian sudah berjuang mati-matian. Anak nih layak, tapi orang tuanya mohon maaf ya, menengah ke bawah. Bantu dulu. Kadang itu faktor penghambat bang. Benar. Itu makanya kalau tiap event selalu kalian bikin ke orang tua ada dana tak terduga. Itulah untuk kas klub. Kas klub itu guna itu buat atlet yang potensial tapi menengah ke bawah. Paham kalian? Jangan sampai ada anak tiri anak kandung. Itulah. Oke. Baiklah bang, cuma terima kasih lagi ya bang beri kesempatan. Kami tutup aja lagi ya bang. Baiklah mari kita tutup dengan menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah itu saja tadi wawancara kami bersama pelatih dan manajer
Diamond Swimming Club yang ada di Kota Padang. Terlebih dan kurang pada wawancara kali ini kami meminta maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.